Pada kesempatan kali ini, video official 1, 2, dan 3 akan menjelaskan contoh pengisian berkas yang akan diupload pada pendaftaran Poltekkip maupun Poltekkim 2024. Teman-teman semuanya bisa dilihat bahwasannya untuk kuota Poltekkim dan Poltekkip untuk formasi umum untuk pria 175, kalau Poltekkip 150 dengan total 325, sedangkan wanita ialah 75, di mana untuk Poltekkim 25, Poltekkip 50 dan total keseluruhan yaitu 400. Sedangkan untuk Poltekkim untuk formasi pegawai ini totalnya 110 formasi. Teman-teman semuanya, sebelum saya jelaskan terkait berkas yang nantinya teman-teman akan upload pada laman pendaftaran, teman-teman perlu mengetahui lini masa bahwasannya untuk pendaftaran online itu dibuka dari tanggal 15 Mei sampai 13 Juni 2024. Artinya dari tanggal 15 sampai dengan 13 teman-teman bisa melakukan pendaftaran dan bisa mengupload dokumen yang dipersyaratkan. Tips dari saya, jangan terlalu buru-buru teman-teman ketika mau mengunggah dokumen untuk meminimalis kesalahan. Jadi silahkan dicek secara berkala dengan teliti sehingga dokumen ataupun isian yang kita inputkan itu sesuai dengan data yang kita miliki. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan menjabarkan cara pengisian dokumen pada berkas yang nantinya akan teman-teman unggah. Jadi ada dua kategori ya, calon peserta itu untuk formasi umum dan calon peserta untuk formasi khusus bagi pegawai ataupun putra-putri Papua atau Papua Barat. Nah, yang pertama, ini saya tunjukkan bahwasanya kalau teman-teman dari formasi umum maka melampirkan surat lamaran bermaterai, kartu tanda penduduk, ijazah asli. Bagi yang lulus 2024 maka menggunakan SKL, akte kelahiran, surat keterangan belum menikah yang ditandatangani oleh lurah bukan calon peserta, surat pernyataan 6 poin, surat pernyataan persetujuan dari orang tua atau wali, pas foto berwarna latar belakang biru untuk Poltekkim, merah untuk Poltekkip, dan seluruh dokumen ini nanti diunggah, di mana dokumen ini dalam bentuk scan asli ya, yang berwarna, tidak hitam putih. Nah, di sini pun juga dikasih tips bahwasanya ketika teman-teman mengunggah, maka wajib mengeklik tombol lihat untuk mengecek apakah berkas yang teman-teman upload itu sudah sesuai dengan ketentuan. Oke, teman-teman, untuk kategori yang kedua ialah calon peserta formasi pegawai atau putra-putri Papua atau Papua Barat. Di sini ada surat lamaran, kartu tanda penduduk, ada ijazah asli, surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani lurah, surat keterangan 6 poin, pas foto, Poltekkip hitam biru, Poltekkim biru, Poltekkip merah. Dan untuk teman-teman calon peserta formasi pegawai putra ataupun putri Papua ataupun Papua Barat ini melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan atau kepala suku atau majelis rakyat Papua yang menerangkan bahwa calon peserta asli dari Papua atau Papua Barat dan punya garis keturunan orang tua. Yang selanjutnya surat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi, surat pernyataan persetujuan dari orang tua wali atau peserta, surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin, SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir PPKP tahun 2022 dan tahun 2023 yang diunggah dan diupdate pada aplikasi Simpek masing-masing, penilaian prestasi kerja pegawai dan seluruh dokumen ini juga diminta untuk diunggah dalam bentuk scan asli dan berwarna, tidak hitam putih. Lalu seperti apa contoh-contohnya teman-teman semuanya? Ini saya tunjukkan dahulu ya untuk lini masa perjalanan pendaftaran teman-teman nantinya. Ini bisa teman-teman lihat pengumuman penerimaan pendaftaran 15 sampai 13 Juni. Ya. Ada pelamar umum dan pelamar khusus. Kalau yang pelamar umum di dikdin.bkn.go.id, sedangkan pelamar khusus pada simpek kemenkumham.go.id. Ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan pelaksanaan seleksi lanjutan, dan nanti akan ada pengumuman kelulusan akhir di prediksi September 2024. Tapi di sini juga disampaikan ya teman-teman semuanya, untuk jadwal itu bisa berubah dan informasi nanti akan disampaikan pada laman catar.kemenkumham.go.id. Oke teman-teman, bagaimana
cara melengkapi berkas dokumen atau syarat yang akan teman-teman gunakan untuk melamar. Ini saya cuplik ya. Jadi nanti di bagian menu dokumen, teman-teman diminta untuk mengunggah beberapa dokumen ya. Di sini ada ijazah asli. Kalau yang lulusan 2024 menggunakan SKL asli, kartu tanda penduduk, pas foto berwarna sesuai dengan ketentuan, akta kelahiran asli, surat keterangan belum pernah menikah, surat lamaran, surat pernyataan ampoi, dan surat pernyataan persetujuan dari orang tua ataupun wali. Jadi nanti teman-teman unggah berdasarkan ketentuan ini ya. Boleh di capture ini teman-teman ya, ketentuannya berapa KB. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan ketika sudah klik unggah, selesai mengunggah, bahasanya sudah diunggah, teman-teman klik lihat. Untuk memastikan dokumen yang teman-teman upload itu sudah sesuai. Oke ya. Oke, kita clear di sini, kita geser ke dokumennya apa saja. Oke. Kita sambil melihat ini juga, ijazah asli artinya teman-teman scan ijazah asli teman-teman masing-masing. Untuk SLTA lulusan 2024, ini menggunakan surat keterangan lulus. Yang kedua, yang diupload ialah KTP elektronik. Yang ketiga, pas foto, berlatar belakang biru untuk Poltekim, lap merah untuk Poltekim. Yang selanjutnya akte kelahiran, ya. Yang selanjutnya surat keterangan belum pernah menikah. Itu formatnya seperti apa? Ini saya coba tunjukkan teman-teman. Nah, ini contoh surat keterangan belum nikah. Ini sebagai contoh saja. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi nanti ada kop suratnya, ada surat keterangan belum nikah, nomornya yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, menerangkan bahwa nama siapa ini nama pendaftarnya. Nama kita, ya, nama kita, bahwasanya disampaikan bahwasanya Wahyu Wibowo atau pendaftar Kemenkumham ini belum pernah menikah atau kawin dengan seorang laki-laki ataupun perempuan manapun. Contoh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ini Wahyu Wibowo berarti menikah, menikahnya dengan perempuan, ini laki-lakinya diconteng. Ya, dengan seorang perempuan manapun sampai saat ini tersebut di atas masih berstatus pelajang, jejaka gadis atau perawan, berarti gadis atau perawannya dicoret. Oke, gini ya teman-teman ya, surat keterangan ini dipergunakan untuk mendaftar Poltekim ataupun Poltekim. Ini silahkan, kalau teman-teman mendaftarnya Poltekim maka Poltekimnya ginikan atau bisa langsung dihapus, silahkan ya, misalnya dihapus, silahkan teman-teman. Demikian surat keterangan ini kami buat menurut keadaan yang sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selalu bahagia 19 Mei 2024 mengetahui kepala desa. Ini contoh surat keterangan belum menikah ya, seperti ini teman-teman bisa capture. Nanti teman-teman silahkan datang ke desanya masing-masing untuk meminta surat keterangan belum nikah. Aman ya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya kita geser, kalau surat keterangan belum pernah menikah sudah, surat lamaran bermaterai 10.000. Oke, contoh surat lamaran ini saya sebutkan untuk formasi umum ya. Untuk formasi khusus itu nanti di video saya selanjutnya, ini formasi umum. Nah, di sini teman-teman tinggal mengganti saja. Yang diganti yang mana, Pak? 1. Ini disesuaikan. Ya. Kedua, ini isian pada bagian saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini disesuaikan data teman-teman. Terus yang selanjutnya, bagian ini. Teman-teman mau mendaftar apa? Ya, kalau teman-teman laki-laki maka taruna. Taruninya di strip atau dikasih tanda seperti ini. Kalau teman-teman mendaftar Poltekim maka Poltekimnya di strip. Ini disesuaikan ya teman-teman semuanya. Terus kita geser ke bawah. Ini ada kartu tanda penduduk, KTP asli, ijazah SLTA sederajat. Kalau teman-teman ini menggunakan ijazah maka SKL-nya dicoret. Kalau teman-teman lulusan 2024 maka
Yang dicoret yang mana? Ijazah. Begitu ya teman-teman ya. Atau bisa langsung dihapus, silahkan. Ya, ini disesuaikan. Terus, akte kelahiran asli, surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas. Surat keterangan belum pernah menikah, contohnya tadi. Surat pernyataan 6 poin, ini nanti saya jelaskan. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua atau wali bermaterai 10.000, nanti saya jelaskan. Pas foto berlatar belakang warna biru, formasi Poltekim, merah untuk Poltekip. Close up dari kepala sampai dada hingga memenuhi 80% dari seluruh foto. Ini silakan disimak juga ya teman-teman keterangan ini. Adapun seluruh dokumen, nah ini tidak perlu diganti ya. Kalimat ini tidak perlu diganti. Teman-teman cukup mengganti tanda tangan, mengisi bagian nama. Terus ini sudah ada ketentuan ya. Ini dicoret aja atau dihapus saja. Begini ya. Seperti ini teman-teman. Setelah itu ketikkan di sini. Kalau sudah diketikkan nama lengkap, nanti di print. Setelah di print, tempelkan materai 10.000 di atas tulisan materai 10.000 ini sehingga tertutupi. Setelah itu tanda tangan di atas materai, baru di scan. Setelah di scan baru diupload pada laman Dikdin atau laman pendaftaran yang saya sampaikan seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman dari sini? Oke, kalau bisa kita lanjut ke surat pernyataan 6 poin. Oke, untuk surat pernyataan 6 poin itu seperti apa contohnya? Oke, saya tunjukkan. Ingat kembali, tidak ada mengganti redaksi penulisan. Yang teman-teman ganti cukup seperti yang saya tunjukkan. 1. Identitas pendaftar. 2. Bagian ini disesuaikan. Kalau teman-teman mau daftar Taruna, ya silahkan Taruninya dikasih seperti ini. Teman-teman mau daftar Poltekim, maka Poltekimnya dikasih seperti ini. Begitu ya. Oke, terus yang selanjutnya ini sama ya teman-teman. Kalau teman-teman memilih Poltekim, maka Poltekimnya dibuang. Begitu ya. Terus selanjutnya, demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini tidak perlu diganti teman-teman, mengikuti saja. Oke, setelah itu ini dihapus. Nah, sama ya, diisi namanya. Nanti kalau sudah diisi namanya di print, ini diganti juga ya teman-teman ya, disesuaikan. Di print, setelah di print ditanda tangan di atas materai 10.000. Ditempel aja materainya di sini. Setelah itu, setelah materai ditempel, baru teman-teman itu tanda tangan di atas materai. Setelah itu di scan dan diupload pada laman ini tadi. Oke, yang selanjutnya surat pernyataan persetujuan dari orang tua peserta. Seperti apa contohnya? Saya tunjukkan ya, persetujuan orang tua. Oke, sebentar teman-teman. Sebentar. Ini tadi surat lamaran ya. Oke, ini contohnya surat persetujuan orang tua atau wali. Silahkan dicoret saja, teman-teman mau orang tua atau wali. Kalau orang tua maka walinya dicoret. Setelah itu, ini berarti yang bertanda tangan di bawah ini saya, berarti ini nama orang tua kita. Terus di sini juga dicoret, ya, walinya dicoret, tinggal tuanya dari peserta siapa. Ini berarti pendaftar. Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan persetujuan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Taruna. Taruninya dihapus, dicoret maksudnya. Poltekim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Setelah itu ini diganti, disesuaikan punya teman-teman ya, yang ini Y kanan ini. Setelah itu ini juga dicoret ya karena orang tua. Ini nanti tanda tangannya sama ya teknisnya. Yang menandatangani yaitu orang tua teman-teman. Kasih nama lengkap.
nanti di print, setelah di print nanti tanda tangan di atas materai. Ini juga silakan dihapus. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah diupload semuanya, artinya teman-teman sudah menyelesaikan untuk unggah dokumen. Silahkan saja disesuaikan di bagian menu dokumen. Ini menu dokumen ya. Jadi ketika mendaftar nanti ada menu swafoto, biodata, formasi, nilai, dokumen, dan resume. Di bagian menu dokumen kurang lebih ini berkas yang akan digunakan ketika mendaftar, khususnya formasi U ya. Nanti kalau sudah diupload atau diunggah, klik lihat apakah memang benar berkas yang teman-teman unggah itu sudah sesuai. Jadi seperti itu informasi yang bisa PD Official 1, 2, dan 3 sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan ataupun gambaran bagi teman-teman yang mendaftar. Jangan lupa dukung PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, salam data, salam literasi. Semoga teman-teman sukses menjadi calon taruna maupun taruni Poltekim maupun Poltekim 2024.